berdiri kokoh di 3 kabupaten dan jadi pemisah antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. 3 kabupaten tersebut meliputi Karanganyar, Magetan, dan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Gunung dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini selalu dikaitkan dengan kisah-kisah mistis. Pasalnya, selain menjadi sasaran para pecinta alam, gunung ini kerap didatangi masyarakat yang percaya kegiatan-kegiatan supranatural seperti bertapa. Gunung Lawu dahulunya bernama Wukir Mahendra dan berjuluk Gunung 1001 Kisah karena begitu banyak cerita mengenai gunung ini. Gunung ini juga dijuluki pakunya Pulau Jawa. Pendakian Gunung Lawu dapat melalui 3 jalur, yaitu Cemoro Kandang di Blumbang, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Cemoro Sewu di Magetan, Jawa Timur, lalu Candi Cetho di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Jalur Candi Cetho merupakan yang paling banyak kisah mistisnya. Bila Gunung Lawu diibaratkan sebuah rumah, Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu bukan pintu masuk. Pintu masuk utama Gunung Lawu di atas Candi Cetho Ngargoyoso. Candi Cetho ini menjadi jalur yang paling ditakuti, meski yang tercepat menuju puncak bila dibanding melalui Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Selain karena mistis, beberapa area di jalur pendakian pun cukup terjal. Begitu memutuskan mendaki jalur ini, sudah dihadapkan dengan medan yang sangat terjal. Bila lengah sedikit saja bisa terjatuh di jurang. Tidak hanya medan yang sulit, jalur pendakian Candi Cetho paling sering berkabut. Ditambah banyak cekungan-cekungan yang membuat mendaki gunung hingga akhirnya tersesat. Di jalur pendakian ini juga terdapat sabana luas yang biasa disebut pasar setan. Di tempat itu, sejumlah pendaki mengaku pernah mendengar suara riuh layaknya di pasar. Bahkan ada yang menawarkan barang-barang. Konon bila mendengar suara tersebut, pendaki harus membuang apa saja di sana, layaknya sedang bertransaksi jual beli di pasar. Yang disebut para pendaki sebagai pasar setan sebenarnya sebuah lahan di lereng Gunung Lawu yang penuh dengan belalang. Angin di sana berhembus cukup kencang, jadi akibat tiupan angin menimbulkan suara-suara seperti orang bertransaksi, jelas tokoh masyarakat. Di sisi lain, Gunung Lawu termasuk dalam kategori gunung tidur karena sudah lama sekali tidak menunjukkan aktivitas vulkanik meski berstatus gunung berapi. Gunung Lawu masuk jajaran 7 puncak tertinggi di Pulau Jawa. Salah satu tokoh yang paham seluk-beluk Gunung Lawu, Polet biasa disebut Pak Po, tak menampik Gunung Lawu merupakan gunung penuh misteri. Sampai sekarang, Lawu itu belum terungkap misteri atau jati dirinya. Contoh yang paling nyata sampai sekarang tidak pernah ditemukan kuburan Eyang Lawu dan Sunan Lawu jelasnya. Selain kisah misteri di jalur Candi Cetho, ada pula cerita mengenai burung jalak misterius di Gunung Lawu, bernama Kiai Jalak Lawu. Konon burung jelmaan dari Kiai Jalak yang merupakan abdi dalam setia Prabu Brawijaya V yang dulunya ditugaskan menjaga Gunung Lawu. Bila biasanya burung jalak lawu berwarna hitam, khusus burung misterius berwarna gading. Tidak semua pendaki bisa bertemu burung Kiai Jalak. Kiai Jalak sering menjadi pemandu bagi para pendaki yang tersesat. Jika pendaki berniat baik, Kiai Jalak akan mengantar pendaki sampai ke puncak Gunung Lawu. Burung Kiai Jalak bertemu para pendaki bukan untuk mencelakai, namun sebagian dari tugasnya menjaga dan menjadi penunjuk jalan bagi para pendaki, jelas Pak Po. Selain Kiai Jalak, sebagai penunjuk jalan, kadangkala muncul kupu-kupu hitam dengan bulatan besar berwarna biru mengkilap di tengah kedua sayapnya. Katanya, jika pendaki melihat kupu-kupu itu adalah pertanda bahwa kehadiran pendaki disambut baik oleh penjaga Gunung Lawu. Jangan pernah mengganggu, mengusir, ataupun membunuhnya. Ada pula pantangan bagi para pendaki Gunung Lawu. Pendaki dilarang mengenakan pakaian berwarna hijau daun dan dilarang mendaki puncak Lawu dengan rombongan berjumpa ganjil. Takutnya nanti akan tertimpa kesialan. Suatu hal lagi yang harus diingat, jika tiba-tiba ada kabut dingin dibarengi suara gemuruh, jangan nekat naik.
turun saja atau berbaring tertelungkup di tanah. 3 puncak Gunung Lawu juga menyimpan misteri dan dianggap tempat sakral. Argo Dalem diyakini sebagai tempat pamoksan atau menghilangnya Prabu Brawijaya. Argo Dumila diceritakan sebagai tempat pamoksan Ki Sabdopalon yang merupakan abdi setia Prabu Brawijaya. Dan Argo Dumila tempat meditasi penganut kejawen. Gunung ini juga dipercaya sebagai tempat persinggahan Brawijaya V Raja Majapahit terakhir yang akhirnya menghilang bersama raganya alias Muksha. Bagi para relawan, keangkeran Gunung Lawu merupakan makanan sehari-hari. Seperti yang diakui Rifan, seorang relawan dari Karanganyar Emergency. Menurut Rifan, tak sedikit pendaki Gunung Lawu yang tiba-tiba kesurupan, bahkan relawan pun sering diganggu saat melakukan operasi penyelamatan. Gangguan saat evakuasi pendaki sakit pada saat kita memikul survivor. Pakai tandu serasa ada yang bonceng, jadi terasa sangat berat sekali. Dan tim kami sering melihat sosok makhluk halus perempuan, tuturinya. Menurutnya, kondisi berbau mistis saat melakukan pendakian memang tak bisa dihindari. Terpenting, pendaki menaati peraturan tertulis maupun tak tertulis sehingga terhindar dari hal-hal yang mengancam keselamatan. Dan yang terpenting, saat mendaki Gunung Lawu, survivor tak boleh pikirannya kosong. Kalau kosong sudah pasti akan kesurupan pungkasnya. Misteri Gunung Lawu angker kian diperkuat oleh kehadiran Pasar Setan, sebuah pasar tak kasat mata yang berada di jalur Candi Cetha lereng Gunung Lawu. Misteri Gunung Lawu angker telah menjadi mitos yang mengiringi setiap pendaki yang hendak mendaki Gunung Lawu. Namun hingga kini masih juga belum ditemui muaranya mengapa bisa gunung ini terkenal angker dan penuh kisah-kisah mistis. Misteri Gunung Lawu angker kian diperkuat oleh adanya Pasar Setan. Kabar ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Cetha, lereng Gunung Lawu, sebuah lahan yang ditumbuhi ilalang. Sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising seakan berada di pasar saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lereng Gunung Lawu. Terdengar pula suara yang sedang menawarkan dagangannya. Mau beli apa? Konon, apabila di sana Anda mendengar suara aneh tersebut, maka Anda harus membuang salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Terlepas dari segala misteri dan kekayaan mitos yang dimiliki Gunung Lawu, hendaknya kita sebagai pendaki selalu waspada. Waspada di sini bisa berarti untuk terus selalu menjaga sikap selama naik gunung. Hal-hal sederhana seperti tak berkata kasar, tidak berbuat senonoh, serta tidak membuang sampah sembarangan bisa jadi laku baik yang mesti para pendaki terapkan. Lagi pula sejatinya, bukankah perilaku terbaik tersebut memang mestinya telah mengada dalam laku sehari-hari kita sebagai manusia?